Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan juga hujan insyaallah penuh dengan keberkahan, Allahumma shayyiban nafi'an, yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Dan juga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal 16 Zulhijjah ya. Betul 16 Zulhijjah? Ya, perhitungan di Indonesia sekarang 16 Zulhijjah. Dan kita telah melewati hari raya Aidul Adha, atau yang disebut dengan Aidun Nahar, atau yang disebut dengan Aidul Qurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau tiba di kota Madinah, saat itu penduduk kota Madinah memiliki dua hari raya yang biasa mereka rayakan, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan. Bahkan penyebutan kata Mahrajan ini masih sering dikatakan atau diungkapkan untuk menggambarkan satu momen perayaan di acara tahunan. Biasanya sedang ada apa? Sedang ada Mahrajan. Nah, ada dua hari raya yang menjadi hari rayanya orang-orang musyrikin, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan. Ini dua hari raya bangsa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penduduk Madinah, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitri." Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya An-Nahr dan hari raya Al-Fitr. Yaumun Nahr ini adalah penyebutan untuk hari raya penyembelihan. Yang dimaksud di sini adalah hari raya Idul Qurban atau Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan Yaumul Fitr adalah hari raya berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah hari raya Idul Fitr. Ini adalah dua hari raya bagi umat Islam, Idul Adha dan Idul Fitr. Dan pekan lalu kita telah melaksanakan hari raya Idul Adha atau Idul Nahar atau Idul Fitr atau Idul Nahar, Idul Adha ataupun Idul Qurban. Dan berbicara tentang Idul Qurban, berbicara tentang Idul Adha, pastinya kita akan langsung teringat tentang peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena kalau kita lihat pun tema khutbah Idul Adha setiap tahun pasti kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di hampir seluruh tempat. Karena memang tidak bisa dipisahkan Idul Adha dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran momen peristiwa tersebut. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika Ismail sudah mencapai usia yang cukup, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adhbahuk." Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diharuskan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Lihatlah, fikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan niscaya engkau insyaallah akan mendapatkan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Maka ketika mereka sudah menerima
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan sudah siap Nabi Ismail untuk disembelih, ya, sudah diletakkan di tanah untuk siap disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim. Ya, qad saddaqta ar-ru'ya. Engkau telah membenarkan ru'yah yang aku berikan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengganti Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Dan kami gantikan Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Dari peristiwa ini pada hakikatnya banyak hikmah yang dapat kita petik. Tapi ada satu hikmah yang ingin sedikit Anda bahas pada kesempatan kali ini sekilas, yaitu tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ini dialog ini sangat luar biasa. Nabi Ibrahim pada satu sisi itu telah menerima wahyu berupa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Berarti ketika Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya harus menyembelih Nabi Ismail, saat itu Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan beliau bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Ibrahim tetap mengatakan kepada putranya, "Fanzur madza tara." Lihatlah wahai anakku, fikirkanlah apa pendapatmu. Jadi masih mengajak berdiskusi, meminta pendapat, meminta sudut pandang dari Nabi Ismail. Poin ini yang banyak hilang dari sosok ayah kaum muslimin zaman sekarang. Banyak ayah di zaman sekarang itu sering memaksakan kehendak, tidak mau mendengar pendapat anaknya, tidak mau mendengar sudut pandang anaknya. Padahal seringkali apa yang diputuskan itu bersangkut paut secara langsung dengan anaknya. Jarang yang mau mendengar isi hati anaknya. Sering dipaksakan kehendak. Dan ini kurang baik ayuhal ikhwah. Ayah itu yang bijak harus mencontoh Nabi Ibrahim. Bagaimana dialog dengan anak itu tidak hanya kata kerja perintah saja. Tidak hanya kata kerja lakukan, kerjakan, tidak. Tapi mengajak berdialog, meminta saran, meminta pendapat kepada anaknya. Dilihat mungkin ada pandangan yang tidak terlihat oleh kedua matanya. Ada pemikiran yang tidak terfikirkan oleh akalnya. Hal tersebut dilihat oleh anaknya, terfikirkan oleh anaknya. Maka ayah yang bijak akan selalu mendengar isi hati anaknya. Dilihat. Ya, jangan sampai menjadi sosok ayah, sosok ibu yang sering memaksakan kehendak kepada anaknya. Jadi harus betul-betul maaf. Apalagi ketika anak itu sudah mencapai usia yang cukup, sudah mencapai usia yang baligh. Itu harus bisa digali apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi sudut pandangnya. Ketika keinginannya misalkan bertentangan dengan kebenaran, ya kita arahkan. Tapi minimal ada dialog. Dan anak insya Allah nantinya bukan takut kepada orang tua, tapi menghormati orang tua. Karena ketika dari kecil hanya diberikan kata kerja perintah saja, anak itu akan condong takut kepada orang tua. Dan rasa takut ini, masa berlakunya itu enggak lama. Rasa takut itu akan hilang ketika anak itu sudah merasa dirinya kuat, tanpa harus bergantung kepada orang tuanya, dan orang tuanya sudah lemah, maka tinggal menunggu saja balas dendam dari sang anak. Sebagaimana dulu saya dikasari oleh ayah saya, saat ini momen saya untuk mengkasari ayah saya. Dan itu terjadi di sebagian tempat. Dan banyak kaum muslimin yang mengalami hal tersebut. Ketika dia dalam masa kuat, dia seperti menjajah anaknya. Maka ketika dia dalam keadaan lemah, balik anaknya yang menjajah ayahnya. Ini sesuatu yang tentunya tidak kita inginkan. Kita tidak ingin anak kita itu takut kepada kita, tapi ingin anak kita itu menghormati kita. Ketika anak itu menghormati kita, maka masa berlakunya akan sangat panjang. Sampai dalam kondisi kita lemah sekalipun, tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka, bahkan mereka yang memberikan nafkah kepada kita, mereka yang mengurusi kita, ketika kita tanamkan penghormatan dari anak kepada ayah, maka dia akan tetap menghormati kita. Masa berlakunya panjang daripada menanamkan rasa takut. Maka itu yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim. Dan di sisi lain, lihat Nabi Ismail. Dikatakan oleh ayahnya, aku akan menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu.
beliau masih menjawab dengan penuh adab dan kesopan santunan. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Taat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok anak seperti ini pun jarang di zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu sering membantah kepada orang tua, sering menganggap pemikiran orang tua itu pemikiran yang kolot, sering menganggap bahwa saya ini lebih hebat dari orang tua saya lulus SD aja tidak, lulus SMP saja tidak, lulus SMA saja tidak, saya ini bergelar S1, S2, S3, saya ini punya jabatan di perusahaan saya, orang tua saya tidak, saya ini sukses punya harta sekian, orang tua saya tidak. Jadi sering anak itu banyak di zaman sekarang yang menyepelekan orang tuanya. Orang tuanya bicara dia sibuk dengan handphonenya. Orang tuanya ketika mengajak dia berbicara dia sibuk dengan kegiatannya, tidak dipedulikan. Lihat Nabi Ismail dikatakan akan disembelih, masih menjawab dengan penuh adab dan kesopan santunan. Anak yang tahu bagaimana memuliakan orang tuanya. Bayangkan ya ikhwah, kalau sosok ayah dan anak ini kita contoh dan kita letakkan dalam hubungan rumah tangga kita, dalam keluarga, antara anak dengan ayah, ayah dengan anak, maka keharmonisan insya Allah akan terjalin. Kemudian juga keluarga yang disebut baiti jannati juga akan nampak. Zaman sekarang kan banyak anak itu, apalagi kalau sudah mencapai usia balik, sudah masuk bangku SMA, sama ayahnya itu nggak pernah ngobrol. Masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum, dia tutup pintunya, jebret, masuk dia ke kamar. Nggak pernah ngobrol sama ayahnya. Nggak ada tuh momen kebersamaan yang disebut quality time tuh. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Makan masing-masing, berangkat masing-masing, semuanya serba masing-masing. Apalagi dengan adanya gadget sekarang, orang udah sibuk masing-masing. Nggak ada. Maka coba untuk kita mempraktekkan semaksimal yang kita mampu. Jalin komunikasi dengan anak, sehingga nantinya ketika anak kita sudah sampai usia balik, dia sudah mulai mandiri, dia tidak akan melupakan kita. Tapi dia akan terus menghormati kita. Kebersamaan ini akan terjalin. Ini contoh yang harus kita, ibaratnya contoh yang harus kita contoh dalam hubungan rumah tangga yang ada. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saat ini pun saudara-saudara kita masih ada yang berada di tanah suci. Banyak di antara mereka yang sudah melaksanakan tawaf wada keluar dari kota Mekah, ada yang menuju kota Madinah, ada yang sudah kembali. Dan mayoritas dari mereka saat ini masih berada di kota Mekah, tinggal menyelesaikan salah satu kewajiban haji, yaitu tawaf wada, kecuali bagi yang haid dan nifas. Semoga Allah catatkan bagi mereka haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang belum berkesempatan untuk berhaji, maka jangan bersedih, ya. Kewajiban untuk berhaji Allah kaitkan dengan al-istita'ah, kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Maka ketika kita belum mampu berhaji karena sebab-sebab yang ada, seperti dana yang belum terkumpul, atau regulasi yang ada yang menyebabkan kita harus menunggu antrian, atau apapun itu, maka bersabar. Tapi bukan juga ketika kita tidak mampu untuk berhaji, selesai sudah tidak ada amalan soleh yang dapat kita lakukan. Tidak. Ada ganti-ganti amalan yang dapat kita perbuat. Contohnya di tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah wukuf di Arafah, kita bisa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika mereka di sana menyembelih hadyu, kita di sini bisa menyembelih kurban. Banyak amalan soleh yang dapat kita lakukan. Dan ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab salah seorang ulama di abad ke-7 Hijriah. Ini ada nasihat latifah, nasihat yang luar biasa yang beliau tuliskan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Nasihat untuk orang-orang yang belum berkesempatan berhaji. Siapa di antara kita yang tahun ini belum berkesempatan berhaji? Saya rasa semuanya nih yang ada di tempat ini tahun ini belum berkesempatan berhaji. Maka nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ini sangat tepat untuk kita. Nasihatnya luar biasa.
Beliau menuliskannya dalam 4 bait. Beliau katakan, "Man lam yastati' al-wuqufa bi Arafah, falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah, falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Wa man lam yaqdir 'ala dhabhi hadiyahu bi Mina, falyadhbah hawahu liyablugha bihi al-muna. Wa man lam yastati' al-wusula lil bait li'annahu ba'id, falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid." 4 poin nasihat dari Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata beliau yang pertama, man lam yastati' al-wuqufa bi Arafah, falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Siapa yang belum mampu untuk wukuf, untuk berhenti di padang Arafah, falyaqif, maka berhentilah dia, inda hududillah alladhi 'arafah, pada batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Berhenti. Jangan melewati batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Batasan inilah yang menjadi pembatas antara yang halal dengan yang haram. Maka siapa yang belum mampu wukuf di Arafah, wukuf dia, berhenti dia pada batasan-batasan Allah. Jangan berani menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Karena apa yang Allah halalkan jumlahnya jauh lebih banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Minuman saja yang haram apa? Khamar, apa lagi? Darah, apa lagi? Turunan-turunannya. Yang halal banyak. Kopi, teh, air putih, jus wortel, jus jeruk, jus semangka, banyak. Yang halal banyak, yang haram dikit. Dan katanya yang haram pun gak enak. Ada yang minum darah? Enggak ada. Yang haram udah sedikit, enggak enak pula. Yang halal banyak, enak, nikmat. Banyak yang halal. Kenapa harus menerjang menuju kepada yang haram? Berhenti udah. Kalau lihat ada batasan dari Allah, udah stop. Jangan, yang halal aja. Banyak kok. Tinggal kita mau menikmati atau tidak. Tapi kalau kita bersandar kepada diri kita, yang haram tuh walau sedikit itu menggoda. Karena memang syaitan itu menutupi neraka itu dengan keindahan dalam pandangan manusia. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Yang namanya surga itu Pak tertutup dengan sesuatu yang sulit untuk dilakukan dalam mata manusia itu. Kalau neraka itu ditutupi dengan syahwat, seakan-akan indah saja gitu. Nah, yang haram ini walau sedikit tapi sulit bagi kita untuk menjauh kalau hanya bersandar kepada diri kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar terhindar dari perkara yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang kau halalkan dan jauhkanlah aku dari perkara-perkara yang kau haramkan. Jika kita berikhtiar dan berdoa dengan doa ini, dengan pertolongan Allah insyaallah kita akan terhindar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak mampu kita wukuf di padang Arafah, maka wukuflah, berhentilah pada batasan-batasan Allah yang kita ketahui. Stop jika memang hal tersebut yang haram, jangan kita lakukan. Itu nasihat pertama dari beliau. Nasihat kedua dari beliau, wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Siapa yang belum mampu untuk bermalam mabit di Muzdalifah, maka bermalamlah dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar merapatkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak dapat mabit di Muzdalifah di malam ke-10 Dzulhijjah, maka isilah malam-malam kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita berada dalam ketaatan tersebut, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat dia sujud. Maka perbanyaklah dia berdoa.
Jadi hamba itu ketika dia mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini banyak. Kita belajar, ta'lim, mendengarkan tausiah, mengisi malam kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan sholat malam. Ini semua ibadah. Maka kemuliaan itu akan kita dapatkan sebagaimana nilai ibadah kita di waktu malam. Karena Rasulullah mengatakan inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang belum mampu mabit bermalam di Muzdalifah, maka dia harus mabit di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat kedua dari beliau. Nasihat ketiga dari beliau, wa man lam yastati ala dhabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Siapa yang belum mampu untuk menyembelih hadyu di Mina, hadyu ini kambing atau domba atau yang sejenisnya yang disembelih oleh mereka yang melaksanakan haji qiran atau haji tamattu di Mina. Siapa yang belum mampu menyembelih hadyu di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya, liyablugha bihil muna, agar dia sampai kepada cita-citanya yang tinggi, yaitu surga. Jadi belum mampu kita menyembelih hadyu di Mina, yang kita lakukan apa di sini? Kita sembelih hawa nafsu kita agar sampai kepada surga yang tinggi. Dan ini adalah jihad yang paling berat, melawan hawa nafsu. Jihad yang paling berat itu bukan berperang melawan musuh, bukan berperang melawan kaum kufar, bukan. Jihad melawan hawa nafsu. Afdalul jihad, kata Rasulullah, an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling afdal adalah ketika seseorang itu berjihad melawan diri dan hawa nafsunya. Jihad yang paling utama. Karena orang itu tidak mungkin bisa berjihad melawan orang-orang kufar sebelum dia berjihad melawan dirinya sendiri. Musuh utama seorang hamba itu adalah hawa nafsunya. Itu musuh utama. Kalau seorang hamba itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka insya Allah dengan mudah dia akan melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dalam segala hal sebetulnya. Kalau dia bisa mengalahkan rasa malasnya, mengalahkan hawa nafsunya, insya Allah dia dapat menggapai sesuatu yang tinggi. Maka kita sebelum melangkah lebih jauh, yang pertama kali harus kita perangi adalah hawa nafsu kita. Ya? Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada maqam Rabbnya, menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah itu tentang nasihat-nasihat ini, itu diambilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan sembelihlah hawa nafsunya agar mencapai derajat yang tinggi yaitu surga, diambil dari apa? Ayat tersebut. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Begitupun yang sebelumnya. Maka sembelih hawa nafsu kita ketika kita belum mampu menyembelih hadyu di Mina. Yang keempat, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Wa man lam yastati' al-wusul lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah karena jarak yang jauh, maka tujulah sang pemilik Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi di lehernya. Allah itu dekat secara makna dengan kita. Ya, Allah Maha tahu atas apa yang kita lakukan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat menjawab setiap permintaan dan doa hambaku kepadaku di saat dia
berdoa. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita belum sampai ke Mekah, belum bisa melihat keindahan Ka'bah secara langsung, belum mampu untuk berputar tawaf di hadapan Ka'bah, ingat yang kita sembah itu bukan Ka'bah. Yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu keberadaan kita di saat kita sujud, di saat kita menadahkan kedua tangan kepadanya. Allah Maha tahu. Belum sampai kita ke sana, bukan berarti kita tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terputus wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di setiap tempat dan keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil hati. Belum bisa sampai ke sana, jangan kecil hati. Allah aqrabu ilaina min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi di leher kita. Tapi bukan secara zatnya, melainkan secara maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah adalah zat al-awwal, yang maha pertama, wal akhir, yang maha akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala al-zahir. Apa kata Rasulullah al-zahir ini? Fala fawqaka syai', tidak ada sesuatu di atasmu ya Allah. Wal batin, fala dunaka syai', tidak ada yang tersembunyi darimu ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas 'arsy. Tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Al-Zahir al-Batin. Tidak ada sesuatu di atasnya. Sebagaimana kata Rasulullah, fala fawqaka syai', tidak ada sesuatu di atasmu. Wal batin, dan engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Fala dunaka syai', enggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dekat dengan kita. Tinggal kita mau atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita mampu sampai ke sana, kita bisa memanfaatkan keutamaan tempat. Tentunya berbeda Masjidil Haram dengan Masjid Yasmin. Beda apa ya? Istiqomah dengan di Masjidil Haram. Pahala sholat di sini 1 kali. Di Masjidil Haram berapa? Berapa? 100.000 Pak. Jangan juga saya mau sholat di sana udah buat setahunan. Jangan. Karena itu nilai pahalanya, tapi tidak menggantikan kewajiban sholat kita yang lain. Pahalanya 100.000 kali lipat keutamaan dari Masjidil Haram. Tapi itu tidak menggantikan apa? Tidak menggantikan kewajiban sholat. Karena ada sebagian orang, saya sholat sana 100.000, saya sholat di sana 5 kali sholat 500.000, kali 10 hari 5 juta saya udah sholat. Sekarang kalau sholat di Bogor, pulang ke Bogor selama 1 tahun, saya masih banyak plusnya. Enggak seperti itu. Akhirnya dia ninggalin sholat. Itu salah kaprah dalam memahami makna hadis. Atau tentang keutamaan zikir pagi ba'da sholat ya, sampai waktu syuruk. Kemudian dia sholat syuruk. Kemudian kata, karena nggak usah, karena tiap hari udah haji, udah umroh, nggak usah berangkat ke tanah suci. Tidak, itu mendapatkan keutamaan tersebut, tapi tidak menggugurkan kewajibannya, tidak menggantikan kewajibannya. Seperti sholat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan umroh. Bukan berarti orang yang telah sholat di Masjid Quba tidak perlu lagi bagi dia untuk umroh, tidak. Tapi dia mendapatkan keutamaan tersebut, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Maka ini adalah poin-poin yang harus kita fahami. Nah, 4 nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah ini, kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Ya, hafal ya. Apa tadi yang pertama? Apa yang pertama? Sebelumnya, siapa yang belum mampu untuk wukuf di Arafah, maka berhentilah dia pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan, yang ia ketahui. Yang kedua, siapa yang belum mampu bermalam di Muzdalifah, maka bermalamlah di atas ketaatan kepada Allah agar mendekatkan dirinya dengan
Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang belum mampu menyembelih hadyu di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya. Iya, agar sampai kepada cita-citanya yang tinggi, yaitu surga. Yang keempat, siapa yang belum mampu untuk ke Baitullah, maka tujulah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Baitullah, karena Allah itu jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ini kita laksanakan nasihat ini, insyaallah sangat. Dan apa yang beliau sampaikan ini bukan dari akal pikiran beliau, tidak. Tapi beliau beristinbat dari dalil-dalil yang ada yang tadi kita sebutkan. Dan itu adalah dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau coba tuangkan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, dan itu hanya pada satu halaman saja, salah satu halaman dari kitab Lataiful Ma'arif. Kalau tidak salah di halaman 633, tergantung cetakannya. Tergantung penerbitnya. Ya, kalau tidak salah di halaman 633. Sebetulnya para ulama itu punya kata-kata yang indah, yang luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita baca buku-bukunya Ibnul Jauzi rahimahullah, buku-bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah, untuk mengerti saja, untuk faham saja, itu harus mengurutkan urat akal kita tuh harus betul-betul terkuras ya, untuk memahami makna dari apa yang disampaikan oleh beliau. Karena sungguh luar biasa, kata-katanya sangat tinggi sekali. Kata-katanya sangat tinggi, luar biasa. Itu harus dibaca berkali-kali baru kita bisa faham apa yang dimaksud. Allah berikan kemampuan balaghah yang luar biasa, terutama kepada Ibnu Jauzi rahimahullah, balaghah yang sangat luar biasa. Makanya bapak-bapak kalau lihat terjemahan kitab-kitab Ibnu Jauzi seperti Sayyidul Khatir dan yang lainnya yang sudah diterjemahkan, itu akan menemukan ajaib ya, sesuatu yang dahsyat luar biasa dari kata-kata beliau. Kata-kata yang luar biasa, apalagi bahasa Arab. Terjemahannya aja udah luar biasa, kita kagum, apalagi bahasa Arab. Dan sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu ya. Masya Allah tabarakallah. Kalau sekarang seperti di Saudi Arabia itu atau di Timur Tengah, di antara para penceramah yang bahasa balaghahnya tinggi adalah Syekh Saud Asyuraim, yang Imam Masjidil Haram itu. Kalau beliau khutbah, kita harus benar-benar fokus apa yang disampaikan. Karena banyak bait-bait puisi yang diselipkan, yang tidak semua orang itu bisa memahami secara langsung. Bahkan mungkin yang sudah lama di sana pun, yang sudah lama di Saudi Arabia sekalipun, yang belajar sekalipun, itu ada kata-kata yang tidak mereka pahami. Karena bahasa Arab ini kan lautan yang luar biasa. Ya, kamus Arab Indonesia segini, kamus Indonesia Arab segini. Jadi kosakatanya memang sangat banyak. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang luar biasa, balaghah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan tersebut juga kepada kita semua, ya, untuk dapat menyampaikan apa yang dapat kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin untuk kesempatan hari ini ya ayyuhal ikhwah, mohon maaf tadi agak dimajukan juga jadwalnya karena satu dan lain hal. Semoga antum semua dapat memaklumi ada kondisi mendesak yang mengharuskan kita memajukan jadwal, dan mohon maaf sebelumnya atas perubahan jadwal yang mendadak. Semoga antum semua memberikan uzur ya kepada kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Insyaallah kita coba lanjutkan pada kesempatan pekan depan insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan. Karena al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Apa yang kita dengarkan tadi dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apa yang kita dengarkan tadi dari nasihat Ibnu Rajab, andai dapat kita laksanakan, sungguh luar biasa ya pertemuan kita hari ini. Manfaat untuk yang mendengarkan dan insya Allah bermanfaat untuk yang menyampaikan. Bisa dilaksanakan oleh yang menyampaikan dan bisa dilaksanakan oleh yang mendengarkan. Karena nggak semua yang kita sampaikan juga sanggup untuk kita laksanakan. Sama, ketika Anda menyampaikan sesuatu, Anda pun berikhtiar untuk melakukannya.
berusaha untuk melakukannya. Dan kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tahu, yang terpenting kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui. Tidak terbatas hanya mengetahui saja. Tadi, seseorang yang mengetahui satu ilmu tidak dia amalkan, seperti pohon tanpa buah. Ada manfaatnya? Tidak ada. Manfaatnya ada, tapi kemanfaatannya ini tidak maksimal. Pohon tanpa buah itu bisa dipakai tempat berteduh. Pohon tanpa buah itu bisa menambah oksigen di daerah tersebut misalkan. Akan tetapi kemanfaatannya kurang maksimal. Begitupun orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Manfaat tidak manfaat, ya, tapi kemanfaatannya tidak maksimal. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.